Jadi lingkungan kita, orang-orang lain di sekitar kita tidak akan memantulkan diri kita yang sudah kita rawat sebaik-baiknya ketika kita menyakiti mereka. Nah, ini yang banyak kita tidak pahami, bahwa menyakiti orang lain itu sebenarnya menyakiti diri kita. Karena mereka memantulkan itu. Selamat sore, sahabat catatan Rani. Kita kembali berbincang-bincang dengan Pak Wayan. Di kesempatan ini kita sapa dulu yuk Pak Wayan. Selamat sore Pak Wayan. Sore Mbak Rani, apa kabar? Baik. Ya. Kita coba berbincang-bincang mengenai kata-kata sayang. Iya. Karena kan kata-kata sayang itu seringkali kita gunakan kepada orang tua, Ya. kepada Allah atau Tuhan, kepada anak-anak, sepasang kekasih, adik kakak, sahabat, teman, gitu. Kan banyak sekali kata-kata, ungkapan kata-kata sayang. Kali ini mungkin juga sayang kepada alam, gitu ya Pak Wayan ya. Nah, yang menarik dari kata-kata sayang ini tuh, orang tuh sangat mudah di awal untuk berbicara kata-kata saya sayang sama Allah, saya sayang kepada Tuhan, saya sayang kepada Sang Sumber segalanya. Tapi dalam aplikasinya tuh seakan-akan kita tuh nggak percaya dan kita tuh kurang yakin kalau Sang Sumber kita atau Allah ataupun Tuhan semesta alam ini menyayangi kita. Betul. Begitu juga kepada sepasang gitu, yang awalnya bilang sayang, tapi perwujudannya pun kadang-kadang mengecewakan pasangannya. Betul. Atau anak dengan orang tua gitu kan. Sayang. Dan kata-kata sayang ini tuh terkesan seperti sesuatu yang lembut, penuh cinta kasih, tetapi sebenarnya kan makna kata-kata sayang ini kadang-kadang kita juga harus tegas untuk membuktikan, harus keras untuk membuktikan sayang itu. Nah, saya mau mengulik apa sih makna sayang itu bagi Pak Wayan sendiri gitu. Kalau berbicara tentang kata sayang, Mbak Rani, banyak orang kan sudah biasa menggunakan kata itu. Jadi saya tidak akan mengupasnya dari sudut kamus besar bahasa Indonesia yang memaknai kata sayang seperti apa, atau dari sudut orang-orang melihat kata sayang atau memaknai kata sayang seperti apa. Tapi tiba-tiba dari itu dialirkan. Ada yang menarik, setiap kata itu mempunyai sesuatu misteri di balik dia ditulis atau dia diucapkan. Di balik kata sayang itu tentu ada kata saya. Saya. Apa artinya saya? Jadi kata sayang itu dimulai dari kata saya. Saya itu adalah diri kita. Jadi sifat sayang atau perilaku yang sayang menyayangi itu dimulai dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sebagai saya. Saya baik pada diri kita, maka ketika sayang kita juga baik kepada yang kita sayangi. Karena arti kata sayang itu ada kata saya di situ. Bagaimana kita mengukur diri kita, seperti itulah kita mengukur orang lain. Kadang ketika kita sadar bahwa saya mencapai ini karena saya tegas pada diri saya sendiri, sehingga kata sayang pun bisa dimaknai seperti tadi. Kita tegas kepada orang yang kita sayangi, karena kita juga mencapai apa yang kita capai hari ini dengan sebuah ketegasan, kedisiplinan pada diri kita. Nah, itu kata saya di situ. Saya artinya kita perlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Itu ada kata saya. Kita tidak ingin berkata kasar kepada diri kita, atau kita tidak suka mendengar kata kasar pada diri kita, kita pun melakukan hal yang sama kepada orang lain, karena di situ ada kata saya. Saya yang mendapat akhiran
ING gitu. Itu. Kemudian kata saya sendiri kalau dikupas itu artinya sahaya, seperti hamba sahaya, ya, seperti apa, pelayan yang penuh bakti. Nah, jadi kalau kita sayang kepada Tuhan, jadikan diri kita sahaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan. Nah, kalau kita pelayan, bekerja di sebuah tempat, di tempat orang yang kita sebut majikan, tuan rumah, bos dan sebagainya, tentu kita tidak hanya menyayangi bos kita, tetapi membenci miliknya. Misalnya kita menjadi tukang kebun di sebuah rumah, tentu kita tidak hanya menyayangi bos, lalu menyakiti kebun atau merusak kebun yang dia miliki. Nah, atau kalau kita hanya tukang kebun, lalu kita dengan santai mengotori lantai karena kita bukan tukang pembersih lantai gitu. Tentu kita apapun milik dari bos kita, majikan kita, kita rawat dengan sama, sebagaimana kita bertugas sebagai hamba sahaya di situ. Ya. Artinya ketika kita sayang kepada Tuhan, maka kita juga sayang kepada segala yang dimilikinya. Dan kita tahu bahwa alam semesta dengan segala ciptaannya adalah miliknya. Dan ini yang paling sering terjadi kontradiksi yang saya amati selama ini. Kita sayang kepada Tuhan sambil membenci dan menghancurkan milik-miliknya. Kita sayang kepada Tuhan, berharap Tuhan berbicara lembut kepada kita, memeluk kita dengan cinta kasih sambil kita membenci miliknya. Makhluk-makhluk yang diciptakannya kita hancurkan, kita benci, kita musuhi, tapi kita ingin menjadi orang yang selalu ditemani. Artinya berteman dengan Tuhan, ditemani Tuhan. Kita ingin ditemani Tuhan, tapi kita membenci teman-teman Tuhan yang lainnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau saya misalnya hormat sama Mbak Rani, tentu saya akan hormat kepada siapapun yang dekat dengan Mbak Rani. Bahkan saya hormat kepada yang memusuhi Mbak Rani. Karena saya pikir yang memusuhi Mbak Rani pasti mempunyai sebuah pesan di balik itu. Mungkin untuk membuat Mbak Rani tambah semangat di balik itu. Jadi bahkan orang yang membenci Mbak Rani pun harus saya hormati, karena dia pasti membawa sesuatu yang bermakna lain, apalagi yang dekat sama Mbak Rani. Nah gitu. Jadi kalau kita menyayangi Tuhan, tentu kita juga menyayangi orang-orang yang dekat sama Tuhan. Tapi sayangnya kita membenci Tuhan, mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan, tapi membenci umat-umat lain yang mencoba juga dekat sama Tuhan. Hanya karena kita berbeda agama, lalu kita saling membenci. Nah ini hal yang paling kontradiksi terjadi pada manusia seperti itu. Karena apa yang dia ucapkan tidak mudah selaras dengan apa yang dia lakukan. Nah, sehingga ujung-ujungnya apa? Apa yang kita ucapkan seperti kata sayang itu mudah diucapkan, selalu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena memang praktek itu selalu membutuhkan proses agar supaya menjadi bisa. Sama dengan kita, saya ingin naik mobil, saya ingin bisa naik mobil. Nah, untuk ingin naik mobil perlu bisa, untuk bisa perlu latihan, untuk latihan perlu modal, setidak-tidaknya modal keberanian, dan itu juga panjang ceritanya. Nah, jadi selalu di tahapan mengaplikasikan, mempraktekkan selalu lebih sulit daripada itu. Tetapi begitu kita mampu mempraktekannya, action always speak louder than itu. Speak louder. Jadi tindakan selalu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Action always speak louder than words. Seperti itu kira-kira. Itu sebabnya Mbak Rani. Cerita tentang betapa sulitnya di bagian melakukan tindakan sayang, karena menjadi saya dan menjadi hamba saya memang tidak mudah. Ya, kira-kira di situ Mbak Rani. Ya betul sih, untuk mengaplikasikan sayang itu harus menjadi saya juga, seperti kita mengurus diri kita sendiri ya. Betul. Nggak mungkin dong kita menyakiti diri kita tentunya. Bukan mesti tentunya kita kayak seperti memandikan sehari 2 kali, itu kan bentuk wujudnya sayang diri kita kepada kita. Pengen selalu tampil muda, merawat muka, merawat rambut, itu kan aplikasi sayangnya kita kepada diri kita. Menarik juga ya. Jadi kalau kita, untuk saya itu untuk menjadi untuk aplikasi sayang itu adalah
bagaimana kita melakukan diri kita, itu yang kita lakukan juga harusnya ya kepada Allah lain. Terutama orang lain juga lingkungan. Karena ada percikan cahaya Tuhan di situ. Terus mungkin juga kepada setiap makhluk gitu. Betul. Juga kan. Nah, sederhananya seperti ini Mbak Rani. Sederhananya seperti ini. Anggaplah Mbak Rani sedang mencoba tampil cantik dengan bersolek, merawat diri, merawat seluruh wajah, seluruh tubuh, merawat rambut sedemikian rupa sehingga tampil cantik. Lalu ketika bercermin, Mbak Rani pukul cerminnya sampai pecah atau kotorin cerminnya. Kira-kira yang tampil nanti di cermin itu bisa tidak menampilkan wajah kita yang cantik, terawat dan sebagainya? Tentu tidak. Jadi cermin, tempat kita bercermin ya, seharusnya jernih, terawat dan juga memantulkan apa adanya diri kita ketika kita merawat diri. Nah, lingkungan sekitar kita adalah cermin dari diri kita. Jadi kalau kita merawat diri sambil menyakiti kehidupan di luar diri kita, sementara mereka adalah cermin kita, apa gunanya? Nah, kita membersihkan kaki kita. Kita membersihkan kaki kita, lalu kita berjalan di atas lumpur, lantai yang penuh lumpur. Apa gunanya? Kita akan berlumpur lagi. Jadi, lingkungan kita, orang-orang lain di sekitar kita tidak akan memantulkan diri kita yang sudah kita rawat sebaik-baiknya ketika kita menyakiti mereka. Nah, ini yang banyak kita tidak pahami, bahwa menyakiti orang lain itu sebenarnya menyakiti diri kita. Karena mereka memantulkan itu. Itu yang tidak dipahami, yang kita sering lupa. Sehingga kita sibuk merawat diri kita, lupa merawat tempat-tempat lainnya. Ya, kita beli sepatu baru supaya tampil bagus, lalu kita pakai jalan di tengah sawah yang berlumpur, hilang. Ya, jadi kalau sepatunya begini, kita pun harus membersihkan jalan kita. Nah, jadi apa-apa yang kita ingin tampilkan, kita harus sadari bahwa di luar diri kita semuanya adalah cermin yang sedang memantulkan kita. Hati-hati dengan cermin itu. Begitu kita pantulkan kata-kata kasar kepada orang lain, sementara kita ingin disebut orang yang sopan, bagaimana bisa? Kemudian kita ingin disebut makhluk yang penuh cinta kasih sambil menyakiti kehidupan. Bagaimana? Yang kita sakiti akan memantulkan kata-kata bahwa ini adalah orang yang penuh cinta. Di bulan Ramadan misalnya, kita ingin menjadi suci. Suci itu kan macam-macam artinya. Tidak bisa pengendalian diri bagus. Tapi dengan kita marah-marah misalnya kepada lingkungan kita, apakah mungkin lingkungan kita akan menganggap kita lulus di bulan Ramadan? Kita kembali suci? Tentu tidak. Nah, artinya apa? Kita tidak mungkin berhasil memanfaatkan hasil dari kita merawat diri tanpa merawat di luar diri kita. Itu. Seperti itu. Saya ke dalam, sayang keluar. Ke dalam dan keluar. Jadi saya itu ke dalam, sayang itu keluar. Sayang itu keluar ya. Jadi tinggal tambah NG langsung keluar tuh ya. Langsung keluar. Jadi sayang itu ya, NG langsung keluar. Iya, seperti itu. Ya memang sih, kadang-kadang gampang banget mengucapkan saya sayang. Persis. Ya. Tapi dari bentuk kata-kata sayang, tapi kitanya cuek, kitanya nggak peduli gitu. Bagaimana kata-kata, bagaimana bisa membuktikan sayang itu kalau kita nggak peduli pada terutama ke Tuhan gitu kan? Kita nggak peduli pada semua ciptaan Tuhan. Padahal kan orang yang kita sakiti itu kan ciptaan Tuhan juga. Ciptaan Sang Maha yang luar biasa, sumber segalanya kita gitu. Tapi kita menyakiti gitu. Kita nggak peduli. Gimana sama seperti saya hormat sama Mbak Rani, tapi marah-marah sama anaknya Mbak Rani. Saya hormat pada Tuhannya, tapi marah pada makhluk-makhluk yang berlindung kepadanya juga. Kira-kira kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang kita kejebak sih sama situasi gitu ya Pak ya, keinginan. Kadang-kadang kita kejebak, mungkin kita ingin berbuat baik sama orang, tapi karena sebuah situasi kita tertipu sehingga orang itu marah sama kita, padahal niat kita tuh bukan menipu dia, mungkin itu ini salah satu sehingga
orang itu memaki kita, jahat sama kita, atau mengubar segala macam kita. Awal saya juga pernah ngalamin ini, Pak. Rasanya Tuhan gitu ya, saya bicara ya Allah gitu, saya tuh tidak melakukan gitu. Saya tuh efek dari sebuah kena dari teman saya juga gitu, tapi saya yang disudutin segala macam gitu. Tapi dari situ saya mengenal diri sejati gitu. Kalau mungkin dengan tidak mengalami apa yang teman saya fitnah atau teman saya lakukan kepada saya, mungkin saya nggak tahu makna dari sebuah diri sejati atau sayangnya Allah, sayangnya Tuhan kepada saya. Ternyata sayangnya Allah kepada saya tuh melalui dia yang memaki dan memfitnah saya, dan yang orang lain yang juga menipu saya, sehingga dari lantaran mereka lah saya bisa belajar lagi lebih ke dalam ke dalam diri lah, Pak. Betul. Yang tadinya saya kesal, sakit, dan depresi gitu, sehingga saya tuh melihat ternyata semua itu terjadi udah memang rangkaian indah yang Allah berikan atau Tuhan berikan kepada saya, untuk saya lebih menyadari di mereka tuh ada sifat-sifat mungkin yang di dalam diri saya yang saya juga nggak pernah tahu. Persis. Gitu, rasa-rasa tanpa sengaja kita untuk berbicara, untuk menyakiti orang lain juga, walaupun niat kita nggak seperti itu gitu. Betul. Nah, ternyata rasa sayangnya Tuhan kepada kita tuh bukan terus kita diberikan materi atau betul. Diberikan sesuatu, tapi melalui hal itu ternyata tuh Tuhan tuh sayang gitu sama saya. Sampai perjalanan saya itu saya ketemu Pak Wayan, berbagai guru spiritual gitu. Nah, itulah yang kata-kata sayang yang kadang kita tuh hanya melihat sesuatu hal yang lembut dan penuh kasih gitu. Betul. Padahal ada di balik sebuah terlihat menyakiti, tapi itu sebenarnya cara sayangnya Tuhan sama kita gitu ya, Pak ya? Iya, sama seperti itu tadi. Jadi kalau kita katakan bahwa ketika kita punya anak, lalu kita tegas pada anak dengan sebuah alasan bahwa di balik ketegasan kita yang mungkin tampak menyakitkan bagi si anak, sebenarnya ada rasa sayang kita di situ. Jadi sebagai Tuhan pun melakukan hal yang sama kepada kita. Di balik sesuatu yang kita sebut penderitaan, kadang-kadang itu ada berkah yang disembunyikan kalau kita bisa melewati itu. Seperti kebenaran yang terungkap itu dimulai dari ketika kebenaran itu disembunyikan. Kalau kebenaran tidak pernah disembunyikan, maka tidak ada istilah kebenaran yang terungkap. Jadi kalau kita tidak pernah difitnah, tidak akan ada kejujuran yang terbuka. Jadi orang lain yang ingin tahu tentang kita yang sebenarnya tidak akan tahu ketika kita tidak pernah difitnah. Lalu tapi orang-orang yang kena fitnah bagaimana? Nah, itu perkara urusan dia sendiri. Kalau dia kena fitnah, termakan oleh fitnah tentang diri kita, nah itu urusan dia, itu pilihannya. Tapi orang lain yang ingin tahu tentang kita akhirnya akan tahu kebenarannya. Gitu. Karena kebenaran kita yang sejati ditutupi oleh fitnah itu, orang yang ingin tahu akan menemukan kebenaran tentang kita yang sejati. Nah, kira-kira selalu ada demikian. Gitu. Jadi malam itu datang untuk membuat kita merasa kagum atas keindahan bintang sekalipun kecil. Jadi bintang-bintang kecil ketika berkumpul tampak memancarkan keindahan karena dia gelap. Ketika siang hari yang dipenuhi kemewahan ini, terang benderang ini, tidak ada gunanya bintang-bintang itu. Nah, sama ketika kita di bulan suci Ramadan ini orang-orang berpuasa, anggaplah itu bulan di mana gelap dalam konsep kita kekurangan makanan gitu misalnya, di situ kita akan mensyukuri setiap suap makanan. Jadi dalam kondisi puasa, setiap suap makanan itu benar-benar bisa kita syukuri. Seperti yang tadinya kita abaikan bintang-bintang bersinar kecil itu menjadi begitu indah di malam yang gelap. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, cara melihatnya. Kita nggak bisa melihat keindahan bintang
yang di langit yang gelap. Makanya kan kita tidak bisa melihat indahnya langit mungkin di terik panasnya matahari. Betul. Tetapi kita bisa melihat keindahan langit ketika gelap datang, malam datang. Bintang bulan yang begitu indah gitu ya. Apalagi kalau situasi nyepi, bintang sungguh sangat jutaan bintang terlihat cantik. Nah, jadi seperti itu Mbak Rani. Ketika kita diajarkan tentang bagaimana menyayangi dengan kata-kata dan tindakan, itu sebenarnya bertujuan supaya kita menyadari bahwa ketika alam seakan-akan tidak menyayangi kita menyadari betapa pentingnya kita disayangi dan menyayangi. Nah, seperti itu kira-kira. Betapa pentingnya kita menyayangi dan disayangi. Begitu juga betapa pentingnya kita bisa hidup di sini karena kasih sayangnya Tuhan yang sangat luar biasa buat kita semua ya makhluk. Jadi kata-kata sayang ini saya berterima kasih dulu kepada Kak Ade Govinda yang sudah memberikan lagu single perdana untuk anak saya, yaitu Bilang Sayang Itu Mudah. Jadi kita seringkali bilang sayang kepada Tuhan, kita seringkali bilang sayang kepada orang tua, kepada sahabat, anak, pasangan, ataupun alam gitu. Tetapi tanpa sadar kita menyakiti apa yang sudah kita bilang, katakan sayang itu. Semoga sahabat-sahabat semua yang ada di rumah bisa memaknai lebih dalam lagi mengenai arti sebuah sayang kepada Tuhan, Allah, sehingga kita bisa memaknai ini bahwa sayang kepada Sang Pencipta, kita juga sayang kepada apa yang diciptakannya, termaksud hal sepele mungkin. Jangan buang sampah sembarangan, jangan membakar hutan sembarangan. Itu aplikasi kita kepada Sang Maha Pencipta kita. Oke, kita sudahi dulu obrolan kita. Semoga bisa menjadi perenungan dan pembelajaran buat kita semua. Bincang-bincang ini tidak untuk menggurui, tetapi semoga diambil hal yang positif untuk kesadaran kita. Sampai jumpa lagi. Sampai. Salam.